Coy. Oke, kita mulai sekarang ya teman-teman. Selamat pagi semuanya. Tugas yang kemarin dapat ngumpulin belum Mas, Mbak? Dah apa belum? Yang kan ada formulir video kan ya tuh. Ngisinya gimana berarti? Wajib diisi enggak? Enggak. Di formulirnya wajib diisi enggak? Apa bisa dikosongin? Masa sih? Udah diganti berarti. Ini diisi apa? Ini kan belum ada tugas yang bikin link. enggak. Iya. Iya kan kamu belum dapat tugas video kan. Lah, pas ngumpulin medium ini. Cuma link medium 1 sama 2 doang yang kemarin Kak. Lah yang link video diisi apa berarti? Enggak ada. Emang bisa dikumpulin ya? Di minus kan bisa. Di nah, Kayak gini berarti. Enggak ada itunya. Enggak ada itunya. Lu aja. Kelamaan libur seminggu. Oke. Oke, masuk ke materi ya. Jadi modul hari ini belajar 2 modul. Modul 3 sama 4. Modul 3 yaitu AWS Global Infrastructure Overview. Bakal membahas tentang AWS Global Infrastructure sama AWS Service sama service kategori. Ntar ada knowledge check di akhir, kerjain di rumah masing-masing ya. Nah, setelah menyelesaikan modul ini teman-teman diharapkan dapat mampu mengidentifikasi perbedaan dari AWS Region, Availability Zone sama Edge Location, terus mengidentifikasi AWS Service dan service kategori. Jadi di AWS ini apanya berarti ya? Arsitekturnya gitu ya. Arsitektur infranya itu hardware itu terdiri dari 3 bagian ya. Sebenarnya lebih 2 sih. Cuma ini ada tambahan point of presence. Yang pertama ini ada AWS Region ya. AWS Region ini geographical area. Jadi data ini direplikasi ke across region. Jadi region itu sederhananya itu kayak tempat data center di mana aplikasi kita itu ditaruh gitu. Nah, komunikasi antar region itu melalui jaringan AWS sendiri ya, nggak melalui internet. Jadi kecepatannya itu lebih cepat dari internet biasa. Terus setiap region ini di provide dengan full redundancy. Jadi seandainya region A down, region B itu nggak kena dampaknya. Nah, region ini biasanya itu terdiri dari minimal 2 atau lebih yang namanya availability zone. Oke, jadi kalau kita mau bikin service di AWS, kita biasanya harus nentuin region dulu nih, kayak aku mau bikin S3 paket, S3-nya nih harus ditaruh di region mana. Lah, buat nentuin region ini bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama ini data governance legal requirement. Jadi kayak seandainya data KTP user kita itu kan KTP Indonesia. Lah, sebenarnya itu nggak boleh disimpan di server luar. Jadi kalau seandainya mau nge-host aplikasi yang nyimpen KTP user, maka harus pakai region Indonesia atau region Jakarta. Oke, selanjutnya ini ada latency ya. Jadi ketika kita menentukan sebuah lokasi server, lokasi region, kita juga harus nentuin mengetahui di mana lokasi user kita. Latency apa kira-kira Mas? Apa yang sering login? Latency artinya apa? Nge-lag gitu ya. Jadi seandainya kita ML-an di Indonesia tapi loginnya itu ke server Cina gitu kan agak nge-lag kan ya. Biar nggak nge-lag kan
kita harus connect ke server Jakarta apa Singapura kan biasanya kan. Nah begitu juga AWS, kalau user kita mayoritas di Indonesia maka bikinlah server di Indonesia, dan sebaliknya kalau mayoritas user dari US kita deploy aplikasinya di region US juga, jadi customer itu nggak mengalami yang namanya nge-lag gitu ya. Nah yang ketiga ini ada service available within the region, jadi nggak semua service yang ada di AWS itu tersedia di semua region. Kayak region Jakarta itu spesifikasi situ instance-nya itu nggak selengkap region US East. Kenapa begitu? Karena region Jakarta ini tergolong baru ya, baru 2 tahunan, sedangkan US East ini udah berapa 15 tahunan gitu. Jadi seandainya aku mau bikin like sale tapi server Jakarta, ternyata nggak bisa, cuma ada server Singapura paling dekat, maka mau nggak mau ambil server Singapura. Nah yang terakhir ini ada cost ya, jadi balik lagi ke economy of scale minggu lalu, harga di setiap region itu berbeda-beda. Makin banyak user yang pakai di region tersebut makin murah. Jadi sebelum menentukan region kita harus tahu dulu nih dari 4 hal berikut. Nah selanjutnya ada availability zone. Gimana Mbak? Oh yo, dicariin Bu Homsa. Grup apa Mbak? Mas itu harian ada pergi. Sini cuy duduk ya, coba. Mana lihat Pak. Tapi kemarin saya nggak ditanyain ya pas kemis ya? Ditanyain. Oh ditanyain. Iya. Mas itu hari ini ada berapa? Jadi nggak meliputi grupnya aku sih. Wait. Ini nggak dari grupnya aku. Oh iya. Masnya bukannya masuk grup? Nanya cuma Mas Wotu Ki. Aku nggak dianggap berarti sama Bomsa. Nah itu orang. Dia udah apa sih kesini terus. Ngiranya masih ini kali, masih WA-nya bermasalah. Oke lanjut ya. Selanjutnya ada availability zone. Jadi setiap region yang tadi kita bahas di ini itu memiliki beberapa availability zone. Biasanya minimal itu 2 atau lebih. Umumnya sih 3 ya, kayak aset 1A, 1B, 1C. Nah, setiap availability zone itu fully isolated dengan AWS infrastructure. Jadi kayak aset USB 1A ini terisolasi dengan aset 1B maupun 1C. Seandainya 1A ini kenapa-kenapa atau ada bencana alam yang terdampak ke aset A, aset B sama C ini nggak terkena dampaknya. Kenapa? Karena penempatannya itu ada minimal jaraknya gitu loh. Kayak minimal tuh contohnya kayak 100 kilo gitu. Jadi seandainya si 1A ini kena banjir, si 1B ini nggak terkena banjir tersebut. Jadi semua aplikasi atau semua data center yang ada di 1A bisa dimigrasi ke 1B maupun 1C. Nah, antara aset 1A, 1B, 1C ini terhubung ya melalui interkoneksi melalui intranet ya, private internet. Jadi komunikasinya nggak lewat internet tapi private networking, jadi kecepatannya jauh lebih kencang. Nah kita juga bisa milih aset, kayak aplikasi kita mau ditaruh di aset mana. Jadi seandainya kita udah punya aplikasi di aset 1A terus pengen bikin replikasi, kan nggak mungkin bikin replikasi tapi di satu tempat lah, maka dari itu kita bikin di 1B maupun 1C. Tapi kalau nggak dipilih juga bisa, ntar dipilih secara otomatis. Nah AWS juga merekomendasikan replikasi data maupun resource ke beberapa availability zone. Oke, selanjutnya ada point of presence. Point of presence ini terdiri dari beberapa edge location. Edge location itu kayak mini regionnya AWS. Dia itu ada servernya AWS, tapi nggak bisa dibikin buat resource. Dia itu cuma bisa buat menyimpan static cache dari CloudFront.
Ada yang pernah dengar CDN nggak? Content Delivery Network apa tuh? Apa? Tag. Oke benar. Jadi CDN itu memungkinkan kita untuk ngesimpan cache static file aplikasi kita di seluruh edge location. Jadi seandainya kita punya aplikasi di Jakarta sini, terus kita nge-deploy CloudFront alias nge-cache semua konten kita ke seluruh edge location di seluruh dunia. Ntar seandainya ada user yang request dari sini, dia itu enggak request, enggak minta file website itu ke server yang di Jakarta, tapi dia bakal minta ke edge location terdekat, yaitu di US. Jadi lebih cepat, lebih efisien. Nah ini kan ada kata kuncinya reduce latency. Original cache, oke gitu ya. Jadi oke AWS infrastructure fitur. Yang namanya cloud computing ini biasanya yang dikeluarin itu, yang ditonjolin ketimbang on-prem atau tradisional server itu biasanya cuma ini doang sih dari dulu sampai sekarang, yaitu elasticity dan scalability. Jadi elasticity itu bisa mengubah spesifikasi sesuai kebutuhan ya. Jadi kayak yang awalnya RAM 1 diubah secara manual ke RAM 2 lah, sedangkan yang scalability itu mengubah RAM 1 ke RAM 2 secara otomatis. Jadi berdasarkan request yang ada, berdasarkan traffic yang ada. Jadi seandainya traffic rame, dia akan nge-scale up secara otomatis, tapi kalau seandainya sepi, dia bakal scale in otomatis. Itu perbedaan dari elasticity dan scalability. Jadi elasticity ini manual, scalability ini automation. Terus ada fault tolerance. Fault tolerance ini memungkinkan aplikasi kita tetap berjalan dengan normal ketika sebuah aset itu down. Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa bikin backup atau replikat di AWS. Jadi seandainya aset ini down, aplikasi kita tetap berjalan secara normal karena aplikasi kita udah dipindah ke aset yang lain. Itu yang namanya fault tolerance. Lah sedangkan yang high asset ini sebenarnya kurang lebih ujung-ujungnya sama sih, dari dua poin ini ya ngejar itu yang high availability zone ini. Jadi high availability itu goalnya itu sederhananya itu kayak nge-minimize downtime. Jadi selama setahun itu maksimal downnya itu cuma 10 menit. Itu berarti sedang, atau mungkin selama 1 tahun downtime-nya cuma 1 menit mas. Nah itu berarti service tersebut itu memiliki high availability yang tinggi. Nah kalau nggak punya high availability atau high availability rendah, maka berarti selama 1 tahun downnya 1 bulan gitu. Oke, ini ada rangkuman. Jadi AWS Global Infrastructure itu sebenarnya terdiri dari dua, yaitu region sama availability zone. Terus juga teman-teman bisa milih region berdasarkan compliance requirement maupun reduce latency. Jadi bisa milih region sesuai ketentuan, sesuai kebutuhan ya. Mau ngejar latency kah, ngejar service yang ada, atau ngejar harga. Nah, setiap availability zone itu secara fisikal terpisah antar availability zone yang lain ya, dan memiliki power networking konektivitas masing-masing. Terus edge location dan regional edge cache ini mengimprove performance dengan cara nge-cache konten ke semua edge location yang ada di seluruh dunia. Jadi ketika user request resource kita, dia bakal diarahin ke edge location terdekat. Jadi ngurangi latency gitu. Apa nih Mbah? Absen ya? Siap. Oke, terus AWS Foundational Service. Jadi ada infrastruktur di paling bawah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi
AWS ini dilandasi sama physical infrastructure ya, ada region sama availability zone. Nah, di atas region dan availability zone ini ada foundation service. Di sini cuma dibagi 3, cuma ada compute, ada virtual machine atau virtual compute ya, EC2 instance, terus ada automatic scaling dan load balancing, terus ada networking, storage-nya ini ada object storage, block storage sama archive. Nah, di atasnya baru ada platform kayak ada database terdiri dari relasional maupun non relasional, terus ada cache dan lain-lain. Oke, ini ada beberapa kategori service ya, tapi yang bakal dibahas di modul ini kayaknya apa di slide ini ya, cuma ada beberapa, ada compute, cost management, database, networking, management and governance, security, identity, compliance, sama storage. Oke, pertama ini ada storage service ya. Storage service ini contohnya itu ada S3. S3 itu kayak Google Drive-nya AWS gitu, kita bisa ngupload apapun ke sana. Terus ada EBS. EBS itu block storage, itu hard disk-nya EC2 instance. Jadi seandainya kita bikin EC2 instance, otomatis kita bikin EBS buat hard disk-nya. Jadi kalau kita punya satu EC2 instance dan udah ada EBS bawaan, terus kita pengen nambahin EBS lagi, kayak awalnya kita punya komputer cuma ada hard disk C-nya doang, terus kita pengen beli hard disk baru dicolokin ke komputer tersebut dan dijadiin partisi D, itu bisa pakai EBS ini. Jadi bikin EBS terus di mount ke mount point D-nya EC2 instance gitu. Terus ada IFS, Elastic File System. IFS ini memungkinkan kita dari beberapa EC2 instance connect ke satu storage yang sama. Jadi contohnya itu kayak semua komputer yang ada di lab ini itu pakai satu hard disk yang tercentralize ya. Jadi seandainya data di hard disk utama berubah, ntar semua data yang di komputer ini ikut berubah. Jadi buat sharing biasanya itu lebih efisien ya, lebih enak ketimbang hard disk masing-masing. Terus ada S3 Glacier. Jadi Glacier ini kayak buat nyimpen file arsip. Jadi sama-sama S3, cuma bedanya ini dikhususkan buat nyimpen arsip. Emang bedanya apa Mas, nyimpen arsip sama nyimpen file biasa? Nah, buat nyimpen file biasa itu biasanya cost-nya itu lebih mahal karena lebih sering diakses, otomatis banyak data transfer ya. Sedangkan yang arsip ini tuh kan jarang diakses. Jadi arsip ini jarang diakses atau mungkin nggak akan diakses, tapi nggak boleh dihapus. Kita harus punya cadangannya, itu bisa taruh di arsip. Itu biaya per giganya itu jauh lebih murah ketimbang S3 standar. Nah, selanjutnya ada compute service kategori. Ada Amazon EC2. EC2 ini virtual machine biasa ya, VPS biasa. Terus ada EC2 auto scaling kayak yang minggu lalu pernah dibahas. Ini memungkinkan kita untuk nge-outscale EC2 secara otomatis berdasarkan traffic yang ada. Terus ada ECS, Elastic Container Service dari AWS. Jadi kita bisa tinggal ngupload Docker image-nya aja ke ECS, ini bakal di deploy secara otomatis. Terus ada Container Registry. Ini itu bukan EC2 Container Registry ya, tapi kayaknya tuh ECR ya, Elastic Container Registry. Jadi si kontainer ini itu kan butuh image. Lah image-nya itu taruhnya itu di repository ini. Jadi ini tuh kayak GitHub-nya Docker image, kayak GitHub-nya container image. Terus ada Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk ini platform as a service, memungkinkan kita untuk ngedeploy web application without manage server. Jadi tinggal upload source code-nya aja, ntar sama AWS bakal di handle semuanya, termasuk auto scaling-nya ya. Terus ada AWS Lambda, ini serverless computing. Terus ada EKS, Kubernetes Service, sama terakhir ada Fargate. Fargate ini container service juga kayak ECS, tapi Fargate ini lebih serverless ketimbang ECS. Makin serverless itu makin minim kita manage servernya.
Terus ada database service kategori, di sini cuma ada 4. Yang pertama ini ada Amazon Relational Database Service, isinya itu ada MySQL, MariaDB dan lain-lain. Jadi kayak AWS bikin server, di server itu ada isinya itu MySQL atau MariaDB atau Oracle Database dan lain-lain. Lah sedangkan Amazon Aurora ini itu RDS juga, tapi engine-nya AWS sendiri. Jadi AWS bikin kayak MySQL, dia bikin kayak MariaDB, namanya Amazon Aurora. Itu. Terus ada Redshift ini data warehouse. Terus ada DynamoDB ini no relational database ya. Oke, terus ada AWS Networking, Content Delivery Service. Ada VPC, Elastic Load Balancing. Elastic Load Balancing ini buat bagi beban rata ke beberapa resource yang ada ya. Contohnya itu gini. Wih. AWS Load Balancer. Nah. Ini ya. Load Balancer itu memungkinkan kita mengharuskan request dari user ke beberapa resource yang ada. Contohnya gini kan, ada user request ke ALB. Lah sama si ALB ini diteruskan ke aset 1. Ntar user 2 request diteruskan ke aset 2, user ketiga request diteruskan ke aset 3 dan seterusnya. Jadi kita punya 3 server dan 3 server itu semuanya kerja gitu. Enggak cuma satu yang kerja, duanya nganggur gitu, enggak. Terus ada CloudFront ini content delivery. Wait. CDN. Jadi kayak mungkin teman-teman pernah dengar kayak, oh kamu pakai Cloudflare aja mas biar CDN-nya enak. Nah kalau di AWS itu namanya CloudFront. Jadi memungkinkan kayak gini ya. Kita punya origin server di sini, terus punya CDN server di berbagai dunia. Nah terus konten kita di cache kan, disimpan ke server yang ada di seluruh dunia. Jadi seandainya ada user request ke aplikasi kita, ternyata static file tersebut ada di CDN server, maka dia cuma request ke CDN server, dia nggak perlu request ke origin server gitu. Terus ada AWS Transit Gateway. AWS Transit Gateway ini fungsinya itu buat gabungin beberapa VPC yang ini ya, bisa menggabungkan beberapa VPC. Biasanya Transit Gateway ini dipakai kalau kita menggabungkan banyak VPC. Jadi kalau cuma gabungin 2 itu tinggal di routing aja, di piring ya, kayak VPC A sama VPC B dan sebaliknya. Tapi kalau kita punya VPC A, B, C, D, E, F, G, kita pakai AWS Transit Gateway buat di tengah-tengahnya. Jadi kayak routernya gitu buat nge-route trafficnya. Terus ada Route VV3 ini DNS. Direct Connect ini buat menghubungkan server on-prem kita sama jaringan AWS. Kalau VPN itu ya VPN biasa ya. Sebenarnya kurang lebih sama kayak Direct Connect. Cuma VPN ini biasanya itu buat user biasa, sedangkan Direct Connect ini buat server ke server. Terus ada AWS Security Identity and Compliance. Yang pertama ini ada IAM. IAM ini bakal dipakai ntar ya di modul keempat habis ini. Terus ada AWS Organization. AWS Organization ini kayak yang minggu pertama ini itu memungkinkan kita punya beberapa akun AWS dan jadiin satu buat ngehandle-nya biar lebih enak. Jadi kayak jadi bikin satu dashboard tersebut isinya beberapa akun AWS. Terus ada Amazon Cognito ini bikin service, bikin fitur sync in sync up buat aplikasi kita pakai platform as a service-nya AWS. Terus ada Artifact ini buat compliance. Terus ada GMS ini buat nyimpen key enkripsi. Terus ada AWS Shield ini buat secure aplikasi kita atau server kita dari serangan DDoS. Ada yang tahu DDoS enggak? DDoS apa mas? Apa? Nah ya, serangan DDoS itu serangan yang mengarah ke server kita ya, yang merugikan kita sebagai pengelola server. Jadi seandainya server kita diserang sama DDoS, ntar server kita bakal down ya, karena dia ini mengalami lonjakan traffic, padahal trafficnya itu traffic hacker.
entah traffic yang asli, user yang asli dia nggak bisa ngakses ke website kita karena webnya itu udah down gara-gara di request banyak dari botnya, dari hackernya. Oke, terus ada cost management service terdiri dari cost and usage report, AWS budget, sama cost explorer. Terus ini AWS management console tuh yang buat login ke AWS GUI yang di web ya. Terus ada AWS config, CloudWatch ini buat ngecek kayak CPU yang terpakai di suatu situ instance atau storage yang dipakai di suatu situ instance dan lain-lain. Terus ada AWS auto scaling ini lebih ke arah auto scaling dari semua resource yang ada di AWS, enggak cuma situ instance tapi kayak database service DynamoDB maupun RDS itu pakainya AWS auto scaling ini. Terus ada AWS CLI. AWS CLI itu kayak management console tapi versi CLI-nya gitu, versi terminalnya. Terus ada Trusted Advisor ya, kayak yang minggu lalu. Di sini itu isinya 6 beberapa poin yang buat ngasih kita advice ya terkait yang ada di dalam akun kita, entah itu security, performance, biaya dan lain-lain. Terus ada well architected tool. Yang terakhirnya ada AWS CloudTrail. CloudTrail ini kayak ngelog resource yang ada di AWS kita. Jadi kayak seandainya ada user yang ngehapus instance, lah ntar itu bakal muncul di AWS CloudTrail kalau ada penghapusan instance yang dilakukan oleh user ini jam segini sama resource apa yang terdampak gitu. Oke. Oke, jadi di modul 3 ini teman-teman udah belajar membedakan AWS region sama availability zone dan edge location, terus mengidentifikasi AWS service dan service kategori. Oke, ini ada knowledge check ya. Oke, ini kira-kira jawabannya apa? Yang C. Manakah komponen dari AWS Global Infrastructure yang yang dipakai Amazon CloudFront buat kategori B? Kata Ilham apa? To answer low latency. Ya, jadi jawabannya itu B ya. Karena kata kunci ini CloudFront low latency, berarti jawabannya itu yang B. Oke, ini ada additional resource. Oke, alhamdulillah modul 3 rampung. Alhamdulillah. Satu modul lagi. UTS-nya sih kapan ya? Tanggal 17 April. 17 April itu UTS-nya apa minggu tenangnya? Apa enggak ada minggu tenang? Oh, enggak ada ya. 1 2 3 6. Lupa. Wait. 1 2. Berarti ada 3-4 minggu lagi gitu ya. Oke. Oke, lanjut modul 4 ya. Modul 4. Udah pada ngerjain pretest semua kan ya yang kemarin? Ada yang belum enggak? Nilai kelas A ya ini ya. Ada yang namanya belum masuk sini. Ini dua-dua semua. Ada yang namanya belum masuk sini enggak? Mas Bro. Ada yang namanya belum masuk sini enggak? Ini berapa Mas? 21. Terus? Oh 20 maaf. 20. 11 000 1. Wah, mahasiswa pertama nih. Temennya Agung berarti. Namanya siapa Mas? Ahmad Fayat. Ahlan Ahmad
Ahmad Fayat gini lah ya, ntar tak cek di dikti bener apa enggak. Prioritasnya gimana, Bah? Ya masih dia belum masuk kan. Prioritasnya gimana? Dinorin kan? Belum tahu kita. Makanya anjing, soalnya kan kita nggak dikasih data mahasiswa sama Bu Homsa. Enaknya gimana? Tanya ibunya. Gimana ya? Kasih pretest tapi maksimal yang paling kecil gitu. Ya wis, ntar Mas Fayat ntar ngerjain pretest ya. Ntar ngerjain pretest maksimal hari ini. Linknya di join grup nggak kamu? Join grup, Mas yang admin grup tolong dikasih link grupnya ke Mas Fayat. Ntar sama Mas Raino dikirimin link pretestnya. Diisi maksimal hari ini ya. Buat ngisi nilai pretest yang minggu kemarin udah dikerjakan. Oke, kita biar enak absen dulu. Nih, absen dulu weh. Absen dulu. Apa? Absen mana? Fake. 18 Maret bener kok. Benar. Bisa enggak? Rio. Apa gak sabar ya nih ternyata. Nyawa. Ada yang nggak berangkat nggak? Coba cek kanan kirinya yang temennya hilang siapa? Ke Agung. Difotoin, kirim ke temennya yang nggak berangkat, oke? Ya udah, yang penting dianya kan, biar kelihatan aktif lah kelasnya lah sama Bu Omsa. Besok ada yang datang. Enggak sih, enggak ngejar duit aku. Kebetulan gak ada penilaian yang diambil jadi pas praktikum ya, jadinya nyeken aja nggak masalah. Kemarin data science libur enggak 1 minggu? Enggak. Libur loh, Rabu, Kamis, Jumat. Masuk ya? Offline ya? Udah semua belum absennya? Sudah. Oke, lanjut ke modul 4 ya. Coba maju, Mas. Apa pakai HP teman coba? Oke, dicoba Mas Bro. Ulernya gimana tadi, Mbak? Ulernya Kemarin malam pulang. masuk ke kamar. Iya, Dari mana? sebelah kos, hutan, kayak hutan Pekarangan sama gitu ya. Ah. Awalnya bukan ular sih, kayak limbah gitu. Itu aku masih cuek kan, kayak nggak berbahaya. Ini ular sih. Gede ya? Ya kecil sih, tapi ya Namanya juga ular ya? dia kan tetap aja anjir, nggak tenang tidur. Ular. Masuk dari pintu. Enggak, ventilasi. Ventilasi biasa. Iya. Akhirnya tadi ditutup pakai apa? Kalender. Pulak ban. Udah bisa belum absennya? Masih grup mana masuk? Fayat. Iya. Kelas A. Mahasiswanya itu 24, mahasiswanya itu 22. Itu berapa di grup? Ada berapa di grup? Aduh, orangnya. Hah? Sekitar 24, 25. 27 siapa? kita 25 bener. Terus ada 27.
Tapi di sini 23, Cok. Ada yang double akun kali. Mungkin. Nilai. Sainsata angkatan 3 ada berapa orang? 4 berapa? 22 plus 24 berapa? 45? Apa 46 apa 47 48? 45. Oh iya ding. Oke 45. Sanity grup 2 ada 2 tuh. 45 atau 46 gitu, soalnya yang nggak berangkat yang satu jelas nggak ada, terus yang satunya ini kayak Jarang berapa sih? Kalau kayak masih absen deh, Pak. Oh, AFK ya. Tapi bayar SPP. Namanya Aldi. Aldi. Aku nih ngambil dari nilai pretest. Ya wis. Ya wis. Masuk kelas B. Tapi di grup itu udah ada dia. Oh, udah ada. Aldex namanya. Aldex. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, ini modelnya agak panjang. 65 slide. Aman loh. Apa nih? Ini nunggu grup dia masuk. Aldi. Oh, ini. Ya. Yes. Wah, capek banget, Cok. Minum apa ya, minum? Saya sih nggak apa-apa ya. Nah. Aduh, capek. Istirahat sebentar ya, 2 menit. Kita Facebookan dulu. Kita Facebookan dulu, Bro. GTA Purwokerto sih ada nggak ya? GTA Mood Purwokerto. Mana kita yang proker tuh? Iya kan, GTA-nya ada Andang, ada Ada Anda. ada Andang, ada Rita. Oh, apa pretestnya dikirim ke grup itu langsung yang rasa belum kerjain maksimal hari ini. Jadi gitu ditandain. Ini kan berarti udah minggu ke anggapnya 2 apa 3 sih berarti kalau kemarin kosong. 2 ya. Ya. 2 menit buat istirahat sama 2 menit nungguin buka beda ya. Cepet banget sih 2 menitnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Aduh, cara nggak online aja ya kemarin ya. Kamu masuknya jam berapa? Berangkat ke kampus ke kantor. Enggak tuh kalau ada kelas pagi, tapi Senin kayaknya terlalu pagi. Jam berapa? Jam 7 di sini berarti. Iya kan? Saya nggak bisa mundur berarti ini. Ya, kita bisa aja tadi aja kan nanya. Ada praktikum. Kita bilang enggak gimana? Kembali. Maaf Bu, baru ingat.
kemungkinan hari ini dikosongin dulu gitu. Dulu. Oke, modul 4 ini bakal membahas tentang AWS Cloud Security ya. Jadi topiknya ini ada AWS Shared Responsibility Model, ada IAM, securing a new AWS account, securing data. Terus ada nge-ensure compliance yang ada service yang ada di AWS. Oke, setelah menyelesaikan modul ini teman-teman diharapkan dapat mampu mengenali, memahami ya prinsip shared responsibility model, terus mengetahui manakah yang responsibility-nya AWS maupun customer. Jadi masing-masing customer sama AWS itu tanggung jawab itu beda-beda. Terus ada memahami IAM user, IAM group, IAM role. Modul ini kita bakal praktek nge-lab IAM user, group sama role. Terus ini menjelaskan perbedaan tipe dari security credential di IAM. Terus ini mengidentifikasi beberapa langkah-langkah untuk mengamankan akun AWS kita seandainya kita baru daftar AWS ya. Terus nge-explore IAM user sama IAM group, merecognize gimana cara nge-secure data di AWS, terus nge-recognize AWS compliance program. Oke, jadi ini ya gambaran dari AWS Shared Responsibility Model. Ada dua bagian, yaitu ada customer sama AWS. Customer itu kata kuncinya itu security in the cloud, terus AWS itu security of the cloud. Jadi AWS itu ngehandle tanggung jawab, dia ini punya tanggung jawab buat ngehandle mulai dari hardware maupun AWS Global Infrastructure, yaitu ada region, availability zone, edge location. Terus hardware-nya itu ada compute, storage, database, networking. Jadi seandainya ada komputer rusak kah, internet gangguan kah, listrik mati kah, maupun dan lain-lain, terutama kayak virtualisasi ya, software di sini tuh kayak virtualisasi gitu. Jadi kayak satu server dia itu bisa disewain ke beberapa customer. Lah gimana cara agar customer satu sama customer yang lain itu datanya itu nggak kecampur? Lah itu kan berarti pakai software khusus ya yang mengisolasi data antar customer. Lah itu yang manage AWS, tanggung jawabnya AWS. Kita nggak perlu manage gimana cara ngamanin data di server kita biar nggak kecampur-campur sama servernya orang lain, itu nggak ada kayak gitu. Terus ada customer ini security in the cloud, jadi AWS itu security tentang off dari cloudnya, sedangkan customer itu di dalam cloudnya. Dia ini mulai dari enkripsi client side maupun server side, terus ada networking traffic protection, ujung-ujungnya enkripsi juga sih. Terus ada operating system, network, firewall, configuration. Jadi kayak kita bikin di situ instance, kita itu harus nge-manage patch-nya. Jadi seandainya Windows-nya ada update nih, lah itu kita yang tanggung jawab buat nge-update Windows-nya atau nahan si updatean itu. Terus ada network, firewall, configuration. Jadi kayak seandainya kita punya aplikasi web server itu portnya itu di 80.884, kita itu tanggung jawab buat manage security group atau firewall yang cuma mengizinkan port 80 maupun 443 aja. Kita ngeblok semua port kecuali port yang tadi barusan. Terus ada platform application identity access management. Terus terakhir ada customer data. Jadi seandainya ada kebocoran data yang ada di server kita yang ada di AWS, itu AWS nggak bisa tanggung jawab ya, karena di prinsip atau konsep shared responsibility model ini customer data itu ada di bagian tanggung jawabnya si customer. Oke, ini ada AWS responsibility security of the cloud. Jadi AWS responsibilities physical security of data center. Jadi data center kan harus secure ya, kan nggak mungkin kayak lab ini deh, contoh lab ini kan nggak mungkin dimasukin mahasiswa lain kan. Lah begitu juga data center nggak mungkin dimasukin pegawai selain pegawai AWS. Kita sebagai user juga nggak bisa masuk ke data center, nggak bisa mengunjungi data center. Lah physical security yang tadi itu dihandle sama si AWS. Terus ada hardware and software infrastructure. Jadi ada kayak ngancurin storage yang udah nggak kepake biar datanya nggak di recover sama orang yang nemu storage-nya gitu. Terus ada host operating system, biasanya itu kayak dipakai buat platform as a service sama software as a service ya.
terus ada logging dan auditing, terus ada intrusion detection. Jadi seandainya AWS server utama AWS atau jaringan AWS-nya itu diserang, itu AWS yang bertanggung jawab buat mengantisipasi, buat prevent serangan tersebut. Terus ada instant isolation ya, sama yang tadi tak bilang. Jadi AWS ini yang tanggung jawab terkait instant isolation. Jadi nggak ada ceritanya data customer A sama customer B ini kecampur gara-gara nggak di isolate. Oke, terus ada customer security in the cloud. Oke, jadi meskipun wait. Ya oke. Jadi isi to instance. Oke, jadi buat operating system, tanggung jawab operating system itu cuma ada di isi to instance ya, cuma ada di Amazon Elastic Compute Cloud. Jadi kalau di S3, di RDS, di DynamoDB, dan lain-lain selama non infrastructure as a service, operating system itu yang manage si AWS ya, termasuk patching dan maintenance. Terus ada application ini terdiri dari password, role based access, dan lain-lain. Jadi kayak aplikasi kita mau di set passwordnya apa nih, itu tanggung jawab kita. Dan seandainya password ini bocor, password ini kehack, itu tanggung jawab kita sebagai user. Terus ada security group configuration. Ini firewall yang tadi ya, security di sisi jaringan. Terus ada account management, login sama permission dari setiap user yang ada di root account AWS kita. Oke, ini jadi security responsibility ini dispesifikan lagi di sini. Nah, kalau IaaS ini tuh customer ini lebih banyak kontrolnya terkait networking, storage, sama security ya. Jadi kayak di IaaS ini kita bisa ngeset storage-nya mau berapa, operating system-nya mau apa, dan sebagainya. Sedangkan di platform as a service kita nggak bisa ngeset atau nggak punya tanggung jawab buat nge-update, maintenance, patching operating system, database patching. Jadi kalau ada MySQL-nya update, itu yang update itu si AWS-nya, kita nggak perlu nge-update software-nya. Jadi kalau pakai platform as a service diharapkan customer bisa fokus manage kodenya aja maupun datanya aja atau aplikasinya aja, nggak perlu manage infranya maupun hardwarenya. Terus terakhir ada software as a service, ini berbentuk software ya. Jadi nggak, kita sebagai customer tinggal pakai aja, tinggal bayar ya. Mau bayarnya itu biasanya dibagi ke dua ya, subscription model maupun pay as you go model. Subscription model itu kayak apa biasanya software yang bayarnya per bulan apa Mbak? Apa? Software. Apa? Ya kayak Photoshop gitu ya. Tuh kan subscription model ya, kita pakai atau nggak pakai, selama kita udah bayar selama 1 bulan ke depan kita punya aksesnya. Sedangkan yang pay as you go basis itu cuma bayar ketika dipakai aja, contohnya kayak listrik atau PDAM gitu ya. Oke. Terus software as a service ini biasanya diakses itu melalui browser ya, berbentuk web, mobile application maupun API. Terus customer nggak perlu manage infrastruktur yang mendukung service tersebut. Jadi di sini itu ada 3 software as a service example. Ada Trusted Advisor, ini itu kayak yang kemarin ya, mengasih advice terkait AWS akun kita dari berbagai aspek. Terus AWS Shield ini DDoS protection ya. Terus ada Amazon Cime, cara bacanya gimana weh? Kim gitu ya. Oke. AWS Shield ini bayar itu yang subscription, dia ini ngelindungi resource kita dari serangan DDoS. Sebenarnya udah ada bawaan yang kelasnya gratis, tapi kalau kita mau upgrade itu bisa. Sedangkan yang ini Amazon Cime ini kayak Zoom-nya AWS. Dia ini software as a service, ngaksesnya itu di web, berarti kayak Google Meet gitu. Oke, terus ada skenario ya, activity skenario 1 dari 2.
berdasarkan development ini manakah yang tanggung jawab AWS maupun customer? Ada yang bisa bantu jawab gak nih? Nomor 1 kira-kira tanggung jawab siapa? Upgrade sama nge-patch operating system yang ada di situ instance. Yang ada di situ instance. Apa kira-kira Mbah? AWS, oke. Apa mau googling dulu? Apa balik lagi ke sini deh? Balik lagi ke sini. Mana nih? Yang customer. Oke, jadi yang nomor 1 ini customer ya. Oke, benar, nomor 1 ini customer. Kalau nomor 2 physical security dari data center. Oke, AWS. Nomor 3 AWS. Nomor 4 ya customer, benar ya. Jadi kalau kita punya situ instance, kita punya tanggung jawab buat nge-konfigurasi security groupnya. Kalau nomor 5 konfigurasi aplikasi yang jalan di atas EC2 instance, tanggung jawab siapa? Jadi kayak kita nyewa komputer dari AWS lah. Di dalam komputer itu kita ada Office yang terdiri dari Word, Excel dan lain-lain lah. Yang buat ngekonfigur Office itu siapa? Customer, ya benar. Terus nomor 6 yang bertanggung jawab buat upgrade maupun patch dari database Oracle instance yang jalan di Amazon RDS. Siapa? Nama apa? RDS ini platform as a service. Jadi nomor 6 jawabannya apa? Nomor 6 ini jawabannya AWS ya, karena RDS ini masuk platform as a service, jadi AWS yang ngehandle upgrade maupun patch softwarenya. Lah sedangkan yang nomor 7 itu tanggung jawab si customer. Kenapa begitu? Karena softwarenya itu diinstal di situ instance. Oke, terus nomor 8 yang tanggung jawab buat ngonfig Google Drive kita bisa di-share atau enggak, atau di-share ke siapa aja, tanggung jawabnya siapa? Ya, customer. Oke, ini ya jawabannya ya. Oke, ini enggak kepake. Oke, ini ada resume ya. Jadi AWS dan Customer Shared Security Responsibility. AWS ini tanggung jawabnya itu di in the cloud, sedangkan customer off the cloud. AWS responsible for protecting the infrastructure, termasuk hardware, software, networking, sama data centernya ya. Yang hal-hal tersebut itu yang menjalankan AWS Cloud Service. Nah, sedangkan si customer itu manage mulai dari aplikasi, data, dan sebagainya. Oke, terus ada IAM. Wait. Securing. Masa sih? Beda sih. 9.30. Tadi 8.30 nanti. Wih, jadi mundurnya banyak banget. Oke, ini ya. Oke, section 2 AWS IAM. AWS IAM ini tugasnya itu Oke, sabar. Oke, AWS IAM ini tugasnya itu buat manage akses terhadap AWS resource ya. Jadi seandainya kita punya AWS account, terus kita bikin beberapa user, contohnya itu kayak user A itu nggak boleh ngakses ke resource B, dia itu cuma diizinin buat akses resource A, sedangkan user C dia itu cuma punya akses buat ngubah-ngubah resource C, tapi dia nggak punya akses ngubah-ngubah resource A. Sederhananya gitu. Nah, contohnya itu gini ya. Mengkontrol siapa yang bisa ngapus di situ instance. Jadi seandainya ada user database administrator, dia itu nggak punya akses buat nge-remove isi to instance. Tapi kalau seandainya ada sysadmin, dia itu punya akses buat nge-remove isi to instance. Jadi si IAM ini kita harus ada kayak apanya ya, kayak config-nya gitu ya. Config-nya itu kayak siapa aja yang bisa ngakses ke resource
atau oke, terus ada resource apa aja yang bisa diakses. Terus user ini cuma bisa ngapain aja terhadap resource tersebut, apakah cuma nge-create data atau bisa delete data, atau ternyata cuma nge-read data doang nih, nggak boleh create maupun update maupun delete gitu ya. Terus ada how resource can be accessed. Oke, terus jadi IAM ini gratis ya, no cost AWS account feeder. Jadi kalau mau pakai tinggal pakai, nggak perlu bayar sama sekali. Oke, jadi IAM ini ada beberapa komponen, terdiri dari 4 komponen ya lebih tepatnya. Pertama ini ada user. User ini biasanya ini terdiri dari orang yang pakai AWS account-nya. Jadi apa seatboard. Wih. Jadi di sini tuh contohnya ini ada IT Telkom Purwokerto. IT Telkom Purwokerto ini punya AWS root account ya. Lah si root account ini punya nggak punya, bikin beberapa user. Contohnya ini ada Bu Homsah, contoh Homsah, terus ada Pak Adit gitu. Kenal Pak Adit nggak? Belum pernah diajar ya? Percuma kuliah gitu ya. Oke, Bu Homsah ini anggaplah dari prodi Sains Data, maka dia ini punya akses ke database ya, database. Sedangkan Pak Adit ini punya akses ke S3 contoh. Nah, oke, jadi AWS IAM user ini cuma kayak gini ya. Dia ini punya akun yang terpisah buat ngakses si AWS root account. Di sini ada 2 user, ada Bu Homsah sama Pak Adit. Selanjutnya itu ada grup ini collection dari berbagai IAM user ya. Jadi seandainya aku bikin dosen lain selain Bu Homsah, siapa lagi temennya? Siapa bestinya Bu Homsah siapa weh? Ya. Siapa temennya Bu Homsah siapa sih? Dosen data science siapa? Oh, Pak Afrizal. Beda ya? Itu dosen IF ya. Siapa sih dosen? Pak Andre, oke. Oke, terus ada Pak Mega contoh. Lah, kita udah punya 2 user, totalnya ini 4 user, tapi ketimbang kita ngeset satu-satu, lebih baik kita bikin grup baru. Oke. Bikin 2 grup baru ya. Yang kiri ini grup Sains Data, grup dosen Sains Data. Terus yang satu ini grup dosen IF. Oke, jadi seandainya kita mau bikin user, kita tinggal masukin usernya aja ke grup yang udah ada. Disesuaikan seandainya dosen Sains Data masukin ke grup dosen Sains Data dan sebaliknya. Selanjutnya ini ada yang polisi, jadi dokumen atau codingan atau konfigurasi yang define resource mana yang bisa diakses, terus aksesnya itu mau bisa di apa aja, mau di remove, create atau read only. Oke, jadi contohnya itu gini ya. Oke, ini ada polisinya ini bisa read database, sedangkan yang ini read S3. Oke, ini ada polisinya ini terpisah, bentuknya itu dokumen YAML. Jadi polisi ini itu di attach ke grup sini. Nah, kalau udah di attach, otomatis user-user yang ada di dalam grupnya itu bakal mendapatkan konfigurasi yang dari sini loh. Jadi Pak Andre sama Bu Homsah ini punya konfigurasi cuma read database doang. Begitu juga yang di grup dosen. Ini ada polisi read S3, dia ini di attach ke grup. Ntar Pak Adit, Pak Mega dapat akses buat nge-read S3. Jadi seandainya kita mau bikin nambahin satu lagi Pak Afrizal gitu, ntar Pak Afrizal langsung otomatis dapat hak untuk nge-read S3 gitu ya. Sedangkan IAM role ini kayak kita punya situ instance, kita punya aplikasi di situ instance, terus isi situ instance ini pengen nge-store data, nge-store image itu ke S3 paket.
Lah, ntar YAML ini akses S3. YAML ini di attach YAML ini di attach ke situ instance agar si situ instance ini punya akses ke S3 paket. Dia bisa komunikasi. Jadi perbedaannya itu polisi ini buat user, sedangkan YAML ini biasanya itu buat service AWS. Gitu ya. Oke, terus ada ketika kita bikin IAM user, kita itu diminta ya, ditanyain mau programmatic access. Parah bah, programmatic access programmatic access ini biasanya itu dipakai buat CLI maupun SDK, kayak buat komunikasi API gitu. Biasanya ini cuma dikasih akses kayak ID dan script akses kayak ID. Sedangkan kalau milih AWS Management Console Access, ya ini punya dapat akses buat mengakses AWS Console yang di GUI gitu loh, yang web application-nya. Lah, ntar kalau kita milih AWS Management Console, dia itu dikasih 12 digit account ID, terus username sama password. Lah, kalau root account-nya kita nge-enable MFA, multi factor authentication, ntar juga bakal dimintain MFA kodenya. Gini contohnya ya, kalau seandainya kita pakai MFA, setelah kita masukin username sama password, dia tetap minta kode MFA-nya sebelum diizinin masuk ke AWS Management Console. Oke, ini ada contoh lagi kayak yang tadi, tapi kalau ini bedanya itu IAM user maupun IAM group maupun IAM role, dia itu punya beberapa polisi ya. Yang awalnya tadi aku cuma nyontoin kayak read database, itu kan satu polisi. Lah, ternyata IAM user, IAM group, IAM role itu juga bisa di attach ke beberapa polisi ya. Jadi di sini ada 2 polisi yang di attach, yaitu full access, cuma full access isi to instance, sama read only S3 paket. Jadi si isi to instance ini bisa di create, delete atau diedit spesifikasinya maupun komponen yang lain, sedangkan si S3 bucket ini cuma punya akses read only, jadi nggak bisa nge-upload file maupun delete file, cuma bisa nge-read doang. Oke. Oke, ini banyak banget tulisannya, nggak kuat aku. Oke, ini ada contoh dari yang polisi example ya. Jadi polisinya itu berbentuk ini apa? JSON apa ya, Mal? JSON kayaknya ya. Jadi ada efeknya ini mau di deny atau apa di allow gitu ya. Terus actionnya itu resource-nya apa aja. Oh, ini ternyata cuma DynamoDB sama S3. Terus resource-nya ini dideklarasikan lagi ya, didetailin lagi DynamoDB-nya itu mau table yang mana, di region mana, account ID mana. Terus ada S3-nya juga S3 paket apa, mau paketnya aja apa semua file yang ada di dalamnya itu juga. Gitu. Oke, terus ini ada gambaran ya. Jadi kayak contohnya itu di permissionnya itu apakah di blok, kalau iya maka di blok, tapi kalau enggak dicek ke kondisi selanjutnya apakah di allow. Kalau di allow ya bakal di allow, tapi kalau enggak juga bakal di blok. Jadi di blok enggak, di allow juga enggak, itu bakal di blok juga otomatis. Oke, YAM group ini kayak yang tadi tak jelasin ya. Jadi YAM group ini collection dari beberapa YAM user. Gambarannya kayak gini. Di sini ada 3 YAM group, ada group admin, group developer, group tester. Group admin ini terdiri dari 2 user, developer 3, tester 3. Oke, user bisa masuk ke beberapa grup. Jadi contohnya itu kayak Carlos ini sebenarnya itu dia itu bisa masuk ke grup developer maupun tester gitu. Oke, gitu ya buat yang grup. Gambarannya kayak gini, semoga paham. Jadi kalau kita punya AWS polisi, kita tinggal attach aja ke YAM grupnya aja, nggak perlu nge-attach satu-satu ke usernya. Oke, YAM role ini kayak yang tadi ya, dia itu
ngetes polisi juga kayak read only kah, mau create full access kah, tapi biasanya itu ke AWS resource gitu. Oke. Oke, ini skip aja lah ya. Oke, ini ada lab ya, satu. Lab pertama kita. Oke, tugasnya ini cuma 3 doang, masih gampang, yaitu cuma nge-explore doang, nge-explore user group. Kita ngecek ada user apa aja, ada grup apa aja. Selanjutnya itu ada masukin user yang udah ada ke dalam grup. Habis itu coba login dari user tersebut, sama cek polisnya itu udah sesuai apa belum. Nah, ntar final produknya itu kayak gini. Ada 3 user 1, user 2, user 3, sama 3 grup, isi itu admin, isi itu support, sama S3 support. Grup isi itu admin punya polisi ke view start stop proses Amazon isi itu, sedangkan isi itu support yang beranggotakan user 2 ini cuma punya akses read only akses ke isi itu. Terus grup ketiga ini S3 support punya permission cuma read only S3, anggotanya itu cuma user 1. Wih. Oke, ini ada pertanyaan, coba teman-teman dijawab, habis itu kita nge-lab. Oke, manakah yang tanggung jawabnya AWS dalam konsep AWS Shared Responsibility Model? Yang mana, Bar? Kasih tahu, Bar. Yang mana? Apakah nge-convert third application kah? Atau secure application? Ya, yang B ya. Jadi AWS ini punya responsibility tentang maintenance physical hardware. Oke, modul 4 teorinya rampung, alhamdulillah. Sudah waktunya kita 2-3 lauhnya belum mateng lah jam segini. Kita nge-lab ya. Oke. Labnya ada di LMS. Mau ngerjain bareng apa nonton doang? Kalau ngerjain bareng bikin videonya gimana, Mbak? Ya udah nonton doang, nggak jadi ya bareng ya. Kayaknya mending ngerjain bareng, tapi videonya gimana ya? Nggak ada kerjaan bareng. Ya gimana, mereka buka webcam sekarang gitu. Ngomong semua dong. Pada bawa laptop masing-masing nggak? Yang nggak bawa berapa orang? 1. Gini ya, laptopnya dikeluarin, kita ngerjain bareng, tapi direcord. Ntar kalian pulang di dubbing pakai suara kalian. Manuk nggak? Daripada kelasnya Pak Asif aja. Ya gimana? Nggak apa-apa deh. 30%, 30%. Nggak apa-apa. Gitu ya. Gimana kira-kira? Laptopnya dikeluarin. Terus kita ngerjain lab bareng-bareng sambil direcord di laptopnya teman-teman. Ntar sampai rumah di dubbing gitu, kayak dikasih penjelasan ulang gitu. Apa nonton aja? Ya wis, nonton aja, oke. Ya wis, oke, nggak apa-apa. Oh ya. Wait. AWS Cloud Foundation. Masuk ke kelasnya dulu ya, terus klik bagian modul. Klik bagian modul, turun ke bagian modul 4. Di sini ada lab 1. Kita klik. Habis itu klik yang ini ya. Wait. Oke, pelan-pelan. Klik yang ini. Load lab 1. Ntar bakal muncul tab baru kayak gini. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya ya. Udah dijelasin semua
termasuk langkah-langkahnya. Teman-teman cuma butuh effort doang buat ngerjain. Oke, di sini ada langkah-langkahnya ya, bisa dibaca ntar sambil ngerjain. Tapi sebelum ngerjain kita harus start lab dulu. Yang kanan atas ini ya. Oke, nge-start labnya ini perlu waktu ya. Hah? Kok nggak ada mana? Jadi pas start lab ini beli es teh kan cocok ke bawah. Balik-balik udah megang es teh, anjoy. Aduh. Ada enggak? Mana? Oh, minta ini ya, minta persetujuan dulu ya, di scroll ke bawah. Nah, di scroll paling bawah, terus di like green. Oh iya. Terus di start lab ya, paling kanan atas, kirinya end lab. Start. Ya enggak usah enggak apa-apa. Iya, agak lama. Udah masuk ke LMS semua lah ya. Aduh. Cloud Foundation berat apa namanya nilai baju asbaknya mana Mbak? Mana bener Om? Wah bangsat banyak banget. Oke Ahmad Fayyad, oke emailnya benar. Mas Fayyad udah dimasukin ke LMS ya, emailnya bisa dicek. Add user. Oke. Wait. Mana tadi Mbah? Oh wait, close. Apa? Wait, aman. Kita gaskan. Ini gimana ya biar dibagi dua. Nanti ambil yang kiri aja. Dipisah gitu ya. Iya. Gaskan Mbah. Habis dipisah dibagi dua. Nah, Siap. Cocok. tahu ntar langsung aja dibagi Satu-satu. kali berapa ya ini? Maksimal 100 kali 100. Kali 100 jadi 2000 cuy. Enggak, itu dibagi maksudnya kalau 200 bagi 200 kan 1. 200 bagi 200 1. Heeh. Make sense nggak ya? Nah, Nih jadi yang kiri dia diambil yang kiri, habis itu yang kiri itu dibagi dua. berarti kan misalnya paling kecil kan 105 kan? Paling kecil 105 anjing. Bagi 2. Di kelas lain ada yang paling kecil anjing. Di kelas lain ada yang paling kecil sumpah. 60 bangsa. Ada yang 60 coba. Ada yang 60. Nilainya berarti 3
Berarti yang Tomo kemarin dikasih di 6 bulan apa gimana? Yo. Curang. Iya aja, kasihan yang udah mandi kedinginan kayak tikus mandi yang menggigil itu. Iya benar kayak gitu. Itu ya, oke. Lagi. Gaskan. Labnya udah mulai ya, ini udah hijau, artinya udah siap dipakai. Buat ngakses itu diklik aja hijau-hijaunya yang ini. Hijau-hijau yang ini ya. Terus ntar bakal muncul kayak gini, kita masuk ke AWS Console, kanannya itu user dari labnya ya. Oke, ini tak jelasinnya urut satu-satu, apa yang penting rampung. Urut satu-satu ya. Oke. Ngeramu. Yang penting rampung. Mari. Enggak, ini cuma maksimal labnya itu doang. Jadi kalau udah 2 jam ini bakal otomatis ke end lab gitu loh. Kalau kita rampung dalam 5 menit bisa. Lah ini cuma perkiraan 40 menit. Udah dicegah ya sama kami ya dengan cara disuruh bikin video on cam on mic. Oke, jadi ini gambarannya ya. Kita punya satu AWS account, terus ada 3 user, 3 grup. User 1, user 2, user 3. Terus ada grup situ admin, situ support sama S3 support. Terus ada polisi yang sudah ter-attach secara otomatis ke grupnya kayaknya. Kalau nggak lupa. Terus ada user 1 2 3 ini kita masukkan ke grup yang di sini. Oke, Oke, tugas 1 ini cuma nge-explore, melihat-lihat doang ya. Disuruh lihat-lihat user dan grup yang udah dibikin oleh AWS yang udah ada di AMI. Oke, pertama-tama kita masuk ke menu IAM ya. Oke, bukan AMI tapi IAM, salah ngomong. Masuk ke menu IAM. Kalau seandainya di depan sini nggak ada, teman-teman bisa search aja di search ini IAM. Iya. Oke, di sini kita ada berapa user group? Ada berapa user biasa? Oke, pinter. Oke, di sini masuk ke usernya ini ada 4, ada user 1, user 2, user 3. Oke, terus disuruh ngeklik di user 1. Oke, di user 1 ini wait, the permission tabs will display. Oh, aku tahu. Jadi di user 1 ini udah ada user kan ya, user 1, user 2, user 3. Nah, tapi user 1 ini enggak punya permission apa aja. Enggak punya permission apapun. Di ini ya no resource to display karena permissionnya itu cuma 0. Jadi seandainya kita pakai si user 1 ini, dia ini enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, notice that user 1 nggak punya permission apapun. Terus coba masuk ke grup itu di bagian sini. Ini ya. Sini ada 3 grup. Oke. Contohnya aku mau masuk ke situ admin. Jadi situ admin ini user yang ada di grup ini itu masih 0. Belum ada user apapun, tapi permissionnya itu punya 1 permission. Namanya itu situ admin polisi. Lah, admin polisi ini punya akses untuk nge-describe, nge-get read only gitulah ya sederhananya ya. Terus bisa nge-start instance sama stop instance. Oke, kira-kira polisi ini bisa nge-hapus instance enggak? Oke, benar nggak bisa ya, karena polisinya itu cuma start sama stop. Oke. Apa di kanan kiriin aja? Enak nggak di kanan kiriin? Wait. Nah, suaranya.
Masuk dong, emangnya kemarin. Oh anjing 1,5 jam ngomong gak kerekam. Ah. Gini aja kah? Apa kekecilan ntar? Gini aja ya. Apa tipenya kurang gede? Oke, tadi terakhir sampai mana weh? Kalau dibahas satu-satu panjang banget sumpah. Kalau bahasnya habis buka tuh aku mau Ah, langsung ke pengerjaan lah ya. Cakep. Apa? Kalau kita malas-malasan. Kalau kita malas-malasan. Wah. Biasanya kan juga malas juga. Oke, tas 2 ini masukin user ke grup. Apa kalian mau maju satu orang buat nyontoin ntar tak bantu. Tanggal 18, nih 18. Penghuni tugas gitu. Janganlah nilai nilai plus aja kah? Mau nggak nilai plus? Nilai plus buat nilai labnya. Berarti ntar kalian ngerjain 2 kali, di sini sekali, di rumah sekali. Tapi kan mahir weh. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau ya. Oke, pertama-tama kita masukin user 1 ke S3 support group. Caranya itu masuk ke user group. Oke, habis itu pilih. Ini gak bisa disumbah. Wait. Oke, pilih S3 support group. Nah, oke, masuk ke grup S3 support ya. Habis itu choose user, berarti yang bawah ini di klik add user. Habis itu kita pilih yang user 1 karena kita mau masukin user 1 ke S3 supportnya, add user. Nah, sekarang udah hijau nih. Kalau kita cek di bagian user sini yang awalnya itu 0, sekarang udah ada 1 user yaitu si user 1. Oke, begitu juga ke grup yang lain ya, ke situ support group. Masukin user 2. Oke, selanjutnya add user 3 ke situ admin group. Oke. Nah, udah rampung nih tas 2-nya, tinggal tas terakhir. Harusnya sebelum jam 9 udah pulang. Oke, selanjutnya kita cek login ya. Cek login itu masuk ke yang paling depan dulu. Di sini kita ambil URL yang buat login ya, terus buka tab penyamaran. Wih. Wih. Wait. Oke, buka tab penyamaran. Mana tadi weh? Oh ini, wait. Pusing. Nah, di tab penyamaran yang tadi, ya Allah. Oke, di tab penyamaran yang ini yang udah ada akun ID-nya secara otomatis karena kita tadi langsung hit linknya, kita masukin username-nya. Username-nya sesuai dari lab ya. Username-nya itu user 1, password itu lab, password 1. Oke, masuk, klik sign in. Terus di sini kita disuruh cek ke S3. Oke, jadi user 1 ini tadi user 1 masuk ke grup mana? Oke. S3 ini punya permission apa?
S3 ini punya permission apa? Ini read only. Jadi S3 ini punya permission read only. Lah, kira-kira user 1 kalau aku buka S3 dia bisa muncul enggak? Lancar enggak kalau aku buka S3? Kira-kira gimana, Mbah? Lancar enggak? Ya, jawabannya lancar ya, karena si user 1 ini punya permission read only ke S3. Lah, tapi kalau user 1 ini ngakses ke situ, dia ini nggak lancar ya, dia ini error semua karena dia itu nggak punya permission ke situ. Gitu ya, buat user 1 dia itu cuma punya permission read only dari S3. Selanjutnya kita coba login ke akun user 2. Oke, copy lagi singin URL-nya. Terus copy yang user 2. Oke, user 2 masuk ke mana tadi, weh? Ke ini ya, isi support ya. Wih, read only-nya cuma nge-describe. Oke, jadi user 2 kan masuk ke grup isi support. Lah, isi support ini punya permission read only. Nah, kira-kira kalau aku buka isi sama S3, isi nya kebuka apa enggak? Jadi user 2 kan masuk ke ini ya, ke langsung aja lah ya biar jam 9 rampung. Jadi si user 2 ini punya permission sama ke S3. Tapi dia itu ke situ, tapi dia itu cuma punya read only. Seandainya kita coba nge-stop instance, ya ini bakal error. Kenapa begitu? Karena nggak punya permission, bener. Lah, kalau kita ngakses ke S3, kira-kira dia bisa apa enggak, Mas? Dia nggak bisa karena dia nggak punya permission ke S3. Oke, kita lanjut ke user 3. Ini terakhir nih, Mbak. Tenang, sabar. Kita gaskan pulang gasik. Kita hari Senin matkulnya cuma ini ya? Oh, 2. Sama apa aja? Apa tuh? Social network. Oh. Buat apa? Dibagi 2 ini kan? 2 apa? Penjurusan lagi. Itu yang apa? Data engineering, analitik. Oke, ini aku udah masuk ke user 3. Sekarang aku coba masuk ke S3 sama situ. Kira-kira S3-nya bisa apa enggak user 3 yang tadi? Enggak bisa ya. User 3 ini enggak punya permission buat S3, sedangkan situ dia ini bisa. Oke, terus di sini disuruh coba nge-stop lab host. Oke, user group situ admin wait. Oke, jadi permission buat user 3 itu kayak gini. Nah, kira-kira user 3 ini kalau nge-stop lab host ini berhasil apa enggak? Oke, berhasil ya karena ada permissionnya. Kita coba stop. Dia ini bakal berhasil. Meskipun dia berhasil di situ, enggak berarti dia punya permission di service lain kayak S3 gitu contohnya. Lah, sekarang lagi stopping ya, ditunggu beberapa detik harusnya. Habis itu kita coba lakukan penilaian ya. Kalau kita udah rampung ke step paling akhir, kita lakukan penilaian dengan cara klik submit. Tapi tunggu ininya stop dulu. Oke, udah stop. Kita klik submit buat lakukan penilaian secara otomatis. Diusahakan didapetin nilai maksimal ya 100 gitu ya. Kalau cuma 80 berarti ada skip ya, ada step yang kelewat. Bukan teman-teman salah, tapi mungkin ada yang kelewat gitu. Karena semuanya itu udah dijabarin satu-satu secara berurutan. Teman-teman dicek aja barangkali ada skip yang kelewat, barangkali ada step yang kelewat.
dimaksimalin ya, dapetin 30 atau 40. Wih, tugas buat minggu depan berarti bikin medium berarti ya, Mbak? Lah ya. Semester ini praktikumnya ada apa aja? 4. 24 SKS. Belum ya, 4 praktikum. Passion. Oke. Masalahnya kamu dapat dosennya itu Bu Homsa. Tanya Mas Raino aja yang paham. Ini tak tunjukin ya, laprak tahun lalu kelasnya Mas Raino itu cuma beberapa doang karena dosennya Pak Kadit. Komputasi awan. Nih, lihat nih, bayangin ya, selama 1 semester itu tugasnya itu cuma 5 doang ini. Tapi panjang-panjang semua sih. Video-video juga nih dia nih. Masa sih? Asli nih Mbah, nggak bohong. Tuh, tugasnya cuma 5. Aku juga ngiranya Pak Kadit bakal marah ya, karena ngiranya aku nggak niat, ternyata dia malah ngambil buat nilai teori. Oke. Nah, ini aku udah keluar ya. Total skornya ini aku 40. Semuanya kebetulan benar semua. Ntar barangkali teman-teman nyoba, oh ternyata kok di bagian ininya aku 0 Mas. Nah, teman-teman dicek apakah user 3 ini udah masuk ke situ admin group atau belum dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman di bagian sininya masih 0 padahal aku itu udah nyoba nge-stop situ instance, itu ntar di submit ulang lagi aja. Jadi dia itu perlu waktu buat ngedetect kalau si situ instance itu udah stop. Nah, kalau udah dapat 40 gini bisa di end lab aja biar nilainya ke record. Tapi kalau belum dapat 40 dikerjakan ulang, dicek manakah yang salah, habis itu di submit ulang. Ntar bakal dilakukan penilaian ulang oleh sistem. Kalau udah 40 teman-teman tinggal di end lab aja. Jadi tugas minggu ini itu bikin medium ya Mbak, bikin medium dari 2 modul ini. Real, bikin 2 medium tentang AWS Global Infrastructure sama AWS Cloud Security. Habis itu Memang harus medium, Mas. Video aja tadi, Mas. mending janganlah, sumpah ini masalahnya itu Bu Homsah bukan gara-gara akunya jahat, bukan, tapi gara-gara Bu Homsahnya. Sama dibikin videonya itu cuma 1 ya buat modul 4 yang ngerjain lab ini. Jadi videonya itu teman-teman nge-start lab, ngerjain, dijelasin. Jadi on cam on mic gitu ya. Itu semampunya aja. Yang penting jangan diem. Minim-minim banget on cam lah biar nggak ketahuan kalau joki. Tadi kan tak jelasin deh. Gak perlu di video, ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri. Tapi Sendiri, di laptop sendiri. Tapi nggak tahu yang kerjain siapa. gitu ya buat praktikum hari ini. Absen udah semua, oke? Foto udah, kurang apa Mbah? Udah ya, ayo siap-siap pulang. Oke gitu. Aduh lapar banget sumpah. Oke di close. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian praktikum hari ini. Barangkali ada pertanyaan bisa WA aja ya, apa chat ke grup. Barangkali ada kendala bisa WA aja. Nggak ada pertanyaan ya, oke aman. Oke, tak tutup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.